Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kesempatan pagi ini mudah-mudahan jadi pagi penuh berkah bagi kita semuanya. Kita akan kembali duduk dalam majelis ilmu dengan pembahasan harta haram muamalat kontemporer karya Ustazuna Dr. Arwandi Tirmidzi. Kita mengkaji masih seputar ijarah, yaitu akad upah atau sewa. Ada beberapa poin yang dibahas oleh Ustaz Irwandi di sini dan beberapa contoh, dan ini juga ada yang realita di tengah-tengah kita. Kemarin kita bahas itu gaji pokok plus bonus. Ya, gaji pokok plus bonus. Kan kalau kita lihat jumlah bonus tidak tetap, terus kan jumlah yang diperoleh itu tidak jelas. Maka masuk dalam istilah goror sebenarnya. Namun karena ada pokok, ada ikutan, dan yang bonus itu ikutan, maka tidak masalah, tidak merusak akad. Seperti bagaimana kita sudah membahas sebelumnya, kalau goror tidak semuanya itu terlarang. Terus yang kedua, ada juga yang terjadi di poin halaman 368, penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan. Jadi jika penjualan naik maka upah akan ikut naik. Kan terjadi goror sebenarnya di sini, ada upah naik, ada upah turun atau upah kecil gitu. Namun jual dengan harga tertentu laku dapat upah sekian persen dari harga barang. Nah, di sini masih dibolehkan goror ini dimaafkan karena ada kebutuhan dan lebih adil, hukumnya boleh. Jadi tidak masalah kalau upah yang diperoleh itu dari persen kali harga barang kali ya jumlah yang terjual. Karena dalam mudharabah juga ada persen keuntungan seperti itu, dan ini lebih dekat ke akad ji'ala daripada akad ijarah. Jadi pakai target sekian, laku sekian, ya diupahi sekian, maka itu dikenal dengan ji'alah. Sama-sama mengupahi juga, namun bentuknya berikut ini. Kalau ijarah mengupahi, kerjanya jelas, waktu ditentukan, ya, kerjanya jelas, waktu ditentukan, terus upah jelas, upah sesuai perjanjian, berlalu waktu nanti akan diupahi. Sedangkan ji'alah, ya istilah kita tadi sayembara, kerjanya tidak jelas, artinya waktu tidak terbatas, yang penting pakai target tercapai. Upahnya jelas pakai persen. Upah ini tergantung besar hasil kerjanya gitu. Maka kalau ada goror dalam ji'alah sini dimaafkan. Ada lagi satu bahasan lagi, penetapan upah berdasarkan besarnya laba. Ini biasanya pada charter mobil ya. Jadi ada bentuk yang pertama, Ustaz Irwandi contohkan, mobil itu dipakai oleh supir, supirnya bayarkan 200.000 per hari. Terserah mau ada penumpang mau tidak, pokoknya 200.000 per hari. Maka ini namanya sewa mobil. Waktunya jelas 1 hari. Uang sewanya jelas 200.000 tadi. Waktu sewa berakhir, uang sewa diserahkan. Ini namanya menyewakan mobil. Seperti itu boleh. Terus ada juga upah dari besarnya laba, itu bentuknya misalnya dia dapat pendapatan 400.000. Pokoknya harus 100.000 untuk biaya perawatan mobil. 300.000 nanti bagi hasil. Yang punya mobil dapat 150.000, berarti supir dapat 150.000. Jadi total diserahkan kepada pemilik mobil berarti 250.000. 100.000 yang tadi biaya perawatan plus
150.000 di sini. Jadi 250.000. Jika kurang dari 100.000, pendapatannya kurang dari 100.000, maka diserahkan semua pada pemilik mobil untuk biaya perawatan. Akad ini juga masih dibolehkan, sebagaimana dikenal sebelumnya itu dengan akad musaqah. Ya, akad musaqah yaitu seperti Ibnu Qudamah mengatakan, jika seorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian hasil yang didapat dari upah jasa hewan tersebut dibagi 2 atau tergantung kesepakatan, maka hukumnya itu sah. Tergantung kesepakatan, hukumnya itu sah. Jadi sini menyerahkan hewan pada orang lain, digarap tadi dengan hewan tersebut, dapatkan hasilnya dibagi 2, maka itu tidaklah masalah. Di sini berarti ada konsekuensi ya. Kalau ada untung kan dibagi sama di sini. Kalau ada rugi berarti nanggung sama-sama juga. Dan pendapat yang membolehkan Ustaz Irwandi katakan boleh di situ. Terus kita lihat sekarang penetapan upah berdasarkan sisa dari harga yang dipatok oleh pemilik barang. Jadi upahnya itu berdasarkan sisa dari harga yang dipatok oleh pemilik barang. Ya, jadi sini misalnya pemilik barang ini tetapkan gini. Kamu jual ini ya. Pokoknya 100.000. Kamu dapat lebih. Sudahlah untuk kamu saja. Dia misalnya yang jual ini jual 20.000, dia dapat 100.000, pokoknya kasih ke penjual atau pemilik barang. 100.000 kasih ke pemilik barang, 20.000 untuk dia. Nah, ini biasanya kita temukan dalam transaksi yang dilakukan oleh calo, atau ada yang mencalonkan pada yang lain, dia pakai akad seperti ini. Ya, dia pakai akad seperti ini. Halalkah 20.000 tadi? Karena kan tadi 100.000 untuk yang punya barang, 20.000 ya, kalau dapati lebih sudah kamu ambil saja. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya di halaman 373. Ya, 373 dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ya, karya Ustaz Irwandi. Nanti bisa dilihat pembahasannya. Monggo. Penetapan upah berdasarkan sisa dari harga yang dipatok oleh pemilik barang. Di antara bentuk pemberian upah kepada perantara penjual barang adalah pemilik barang mematok harga sekian, kemudian ia mengatakan kepada perantara, jual barang ini. Jika terjual lebih dari harga sekian, lebihnya untukmu. Jual barang ini. Jika terjual lebih dari harga sekian, maka lebihnya untukmu. Ya tadi ya. Jual barang ini 100.000 ya. Sudah dapat lebih, sudah itu untukmu. Nah, pembahasan ini bagaimana? Terus. Bentuk pemberian upah dengan cara ini memang tidak termasuk pembahasan kontemporer. Akan tetapi, mengingat kasus ini juga sering terjadi di tengah masyarakat, khususnya untuk barang yang susah terjual dengan cepat sesuai dengan harga yang diinginkan pemiliknya, seperti tanah, mobil, dan lain-lain. Nah, lihat yang kita dapat lihat pada jual beli tanah, mobil. Ini karena susah terjual, dia biasanya serahkan kepada orang gitu. Tidak, biarin aja. Lebihnya untuk kamu. Pokoknya saya pingin misalnya tanah ya 100 juta. Kamu dapat berapa silakan itu jual. Silakan jual, lebihnya untukmu. Terus. Sering terjadi, seseorang telah menawarkan tanahnya dengan harga yang dia inginkan melalui berbagai media tanpa perantara, namun pembeli tidak kunjung datang.
Setengah berputus asa, dia menaikkan harga tanahnya dan meminta jasa calo tanah untuk menjualkannya dengan perjanjian bahwa kelebihan dari harga yang telah dipatok pemilik tanah adalah upah usaha calo mencari pembeli. Terkadang calo mendapatkan pembeli yang mau membeli tanah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang dipatok pemilik, dan terkadang hanya mendapat pembeli yang mau membeli dengan harga lebih sedikit dari yang dipatok. Nah, jadi tergantung calonnya ya. Kalau calonnya itu pintar nawar, dia bisa dapat harga tinggi hasil jualnya. Ya, kalau dia dapat ya pas-pasan juga ya, dia bisa dapat harga ya untungnya biasa dari harga yang diminta, untungnya sedikit ya. Terus Bagaimana tinjauan syariat tentang akad pemberian upah calo dengan cara ini? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum penentuan upah dengan cara ini. nah, penentuan upah dengan cara ini para ulama berbeda pendapat ya. Pendapat pertama, cara ini tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mayoritas para ulama. Baik, diulang. Sering terjadi seseorang telah menawarkan tanahnya dengan harga yang dia inginkan melalui berbagai media tanpa perantara, namun pembeli tidak kunjung datang. Setengah berputus asa, dia menaikkan harga tanahnya dan meminta jasa calo tanah untuk menjualkannya dengan perjanjian bahwa kelebihan dari harga yang telah dipatok pemilik tanah adalah upah usaha calo mencari pembeli. Terkadang, calo mendapatkan pembeli yang mau membeli tanah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang dipatok pemilik, dan terkadang hanya mendapat pembeli yang mau membeli dengan harga lebih sedikit dari yang dipatok. Nah, terus kita lihat tinjauan syariat tentang ini ya, tentang akad pemberian upah calo dengan cara ini. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum penentuan upah dengan cara ini. Pendapat pertama, cara ini tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mayoritas para ulama. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mayoritas para ulama. Terus Ibnu Rushd berkata, di antara bentuk akad yang tidak dibolehkan, seorang pemilik barang berkata kepada seseorang, jual pakaian ini, jika terjual dengan harga lebih dari 10 dirham, lebihnya adalah hakmu. Akad ini tidak boleh. Imam Malik berkata, hal ini tidak dibolehkan karena upah usahanya mencari pembeli tidak jelas dan mengandung gharar. Nah, upahnya itu mengandung gharar karena tidak jelas. Ini menurut pendapat pertama. Ini belum dikuatkan ya. Ini menurut pendapat pertama. Terus dalil pendapat ini, upah atas usaha perantara mempertemukan penjual dan pembeli tidak jelas atau mengandung gharar. Bisa jadi upahnya besar dan bisa jadi kecil dan bisa jadi tidak ada sama sekali jika ia tidak mendapatkan pembeli yang bersedia membeli di atas harga yang dipatok. Padahal dia telah menghabiskan waktu dan tenaga, dan gharar hukumnya haram. Dalil pendapat ini, upah atas usaha perantara mempertemukan penjual dan pembeli tidak jelas atau mengandung gharar. Bisa jadi upahnya besar dan bisa jadi kecil dan bisa jadi tidak ada sama sekali. Jika ia tidak mendapatkan pembeli yang bersedia membeli di atas harga yang dipatok, padahal dia telah menghabiskan waktu dan tenaga, dan gharar hukumnya haram. Nah, itu pendapat pertama, alasannya seperti itu. Intinya ada gharar ya di sini. Terus pendapat kedua, cara ini hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Hambali, Ibnu Sirin, dan Ishaq bin Rahuwai. ya. Ibnu Qudamah berkata, apabila pemilik kain menyerahkan kainnya kepada seseorang seraya berkata, jual kain ini seharga sekian. Bila terjual lebih, maka lebihnya menjadi hakmu, maka akadnya sah. Nah, sekarang kita lihat dalil bolehnya. Jadi seperti ini dalil bolehnya. Ya, lihat pendapat ini dalilnya sebagai berikut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la ba'asa ayyakula bi hadza thawba wa zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Baca artinya. Boleh hukumnya seseorang mengatakan, jual kain ini. Jika terjual lebih dari harga sekian, maka lebihnya adalah menjadi upahmu. Boleh hukumnya seorang mengatakan, jual kain ini.
Jika terjual dari harga sekian, maka lebihnya adalah menjadi upahmu. Jadi ini perkataan Ibnu Abbas boleh. Dari perkataan Ibnu Abbas boleh. Ya, terus. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini masyhur di masanya dan tidak ada yang menyanggahnya. Maka dapat dikatakan bahwa kasus ini telah terjadi ijma yang membolehkannya, dan ijma dapat mengkhususkan hadis tentang keumuman larangan gharar. Artinya gharar hukumnya haram kecuali dalam kasus ini. Ya, ini memang terdapat gharar tapi dikhususkan. Tetapi dikhususkan dalam kasus ini. Dikhususkan bolehnya dalam kasus ini. Ya, terus 2. Dalil kedua, kasus ini dapat dikiaskan dengan mudharabah di mana upah mudharib atau pekerja bisa jadi besar, bisa jadi kecil, atau tidak ada sama sekali, sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari perniagaan barang pemilik modal. Nah, dalam mudharabah itu kan ada pemilik modal, ada mudharib. Mudharib berarti pekerja. Kan situ bisa dapat, ya, jika dia usaha bisa jadi besar keuntungannya, dia dapat untung besar juga, bisa jadi kecil. Ya. Kasus ini dikiaskan dengan itu, ini dikiaskan dengan mudharabah. Ya, terus Wallahu alam, pendapat yang membolehkan lebih kuat karena sesuai dengan hukum asal muamalat yaitu boleh. Sedangkan gharar yang terdapat dalam akad dikecualikan dari gharar yang dilarang berdasarkan ijma sukuti. Nah, berarti tadi dari perkataan Ibnu Abbas, ini dalil pentingnya di sini. Ya, ini dalil pentingnya, ini dari perkataan Ibnu Abbas. Dalilnya itu namanya ijma sukuti. Ya, ijma sukuti. Oke. Catatan sekarang. Namun perlu diingat bahwa keabsahan jual beli yang dilakukan calo harus mengindahkan kaidah umum jual beli. Di antaranya, yang pertama, calo telah membuat perjanjian sebelumnya dengan pemilik barang bahwa pemilik barang mewakilkan kepadanya untuk menjualkan barangnya. Bila tidak ada transaksi dari pemilik barang mewakilkan kepada calo, maka dia tidak boleh melakukan transaksi dengan pembeli. Ya, berarti calo punya perjanjian sebagai wakil. Ya, terus. Kedua, calo boleh menjual dengan harga lebih dari yang dipatok oleh pemilik barang. Jika pemilik barang ataupun calo membuat persyaratan demikian, bahwa upah usaha calo adalah sisa dari harga yang dipatok pemilik barang. Jika tidak disyaratkan dalam akad, maka calo tidak berhak menjualnya lebih dari harga yang dipatok pemilik barang. Karena ini termasuk khianat dan tidak amanah dalam jual beli. Dan jika terjadi, Nah, lihat ya. Kalau dia tetapkan, misalnya calo bisa tetapkan kan tadi, sesuai dengan harga, sesuai dengan perjanjiannya. Namun kalau terjadi misalnya, yang punya barang bilang, kamu jual 100 juta, pokoknya jual segitu, upahmu nanti saya yang kasih. Kan disuruh jual 100 juta, berarti tidak boleh lebih daripada itu, sudah ditetapkan. Maka jika dia jual lebih, nah ini dia khianat, tidak amanat. Terus, dan jika terjadi, maka kelebihan dari harga yang dipatok adalah hak pemilik barang dan bukan hak calo. Nah, lihat. Kau sudah tetapkan 100 juta. Ya. Kau sudah tetapkan 100 juta, terus dapat untung. Dia misalnya jualnya jadi 120 juta. Maka lebihnya ini berapa? 20 juta ya. Ini jadi hak pemilik barang, bukan hak calo.
Ingat ya, itu hak pemilik barang. Bukan hak calo. Jadi sudah dibilang tadi, 100 juta kamu jual ya, nggak boleh lebih. Awas kalau kamu lebih ya. Saya punya tanggung upahmu nanti. Saya kasih kamu sekian persen. Mereka sudah buat perjanjian awal. Nah terus, dia ternyata jual 120 juta. Terus dia lapor lagi, saya sudah laku 100 juta. Nah, dia bilang 100 juta lagi. Nah, dia dapat 2 kali berarti. Dari yang beli, kelebihan 20 juta tadi, kemudian dari upah yang nanti mungkin dikasih. Maka sejatinya 20 juta lebihnya itu hak pemilik barang. Bukan calo. Ini calo-calo yang nakal tuh di sini nih kerjaannya nih. Ya. Ini yang biasanya nakalnya itu di sini. Kan tidak amanat dia. Ya, dia tidak amanat. Dengan dia jual 120 juta tadi tidak amanat. Nah, kita balik. Saya sebenarnya dapat solusi untuk ini. Dapat solusi untuk pembahasan kita tentang toko online. Nanti silakan buka yang jual beli online ya. Kita akan rinci kalau berdasarkan buku ini, buku Satriwandi ini. Pertama kan jual beli online itu dengan cara pemilik toko online itu telah memiliki barang. Dia punya barang, terus dia jual. Maka ini baik al-ghaib ala as-sifat. Menjual sesuai spesifikasi. Yang kedua kan dia sebagai agen atau wakil. Namun kan dia ambil dari reseller ya. Ya, dia reseller. Dia ambil dari toko A gitu. Toko A ini dia tempat ambil, ini harus punya barang itu. Nah, terus dia jadi wakil. Nah, kalau jadi wakil, dia nanti kan dapat komisi. Nah, komisi ini bisa kita buat dengan akad seperti calo tadi. Ya. Ini seperti calo tadi. Ini nanti berlaku untuk dropship ini. Kalau dia jadi wakil bisa sebagai calo tadi. Caranya bagaimana? Dia dapat upah berarti dari perjanjian dengan yang punya barang. Misalnya, kamu jual 100.000 barang tadi ya. Lebih ambil, silakan ambil 20.000 dia dapat ya. Pokoknya 100.000 saya kasih ke saya. Dia jual terserah gitu. Nah, sama dengan tadi kan. Akadnya sama seperti tadi. Dan itu sama seperti hadis Ibnu Abbas yang kita bahas. Namun kalau dibilang 100.000, jangan lebih dari itu ya. Persenanmu saya yang tanggung. Karena saya pengen harga pasar semuanya sama. Dia jual ternyata 120.000. Dia melanggar. Ya. Maka sama statusnya dengan tadi. Dia tidak amanat. Ya, dia tidak amanat di sini. Dan jadi wakil di sini bisa juga kita pakai akad ijarah, bisa juga pakai akad ji'alah. Ya, akad ijarah atau pakai akad ji'alah. Akad ijarah itu berarti kita upayi. Mau barang laku atau tidak, dia selama sebulan itu dapat gaji sekian. Barang laku atau tidak, pokoknya sudah waktu dia itu kerja kan pakai waktu. Kerjanya jelas pakai waktu gitu. Ya. Karena pakai waktu sekian. Ya. Maka dia dibayar. Ustadz ya barang nggak laku apa? Ah, iya itu ijarah kayak gitu memang. Sama seperti orang itu menyewakan rumah untuk orang jualan kan. Ruko untuk orang jualan. Terserah mau laku atau tidak, pokoknya saya mau harga sewa gitu. Ya, itu ijarah.
Itu yang kita bahas sebelumnya itu. Ijarah yang kita bahas kemarin, ada kerjanya jelas, waktu terbatas kan, 1 bulan gitu. Upah jelas. Namun kalau ji'alah itu kerjanya tidak jelas. Waktu tidak terbatas, pokoknya pakai target. Jadi yang jadi wakil ini kita targetkan dia. Pokoknya kamu penjualan sekian, nanti dapat gaji sekian gitu. Ya. Dilihat dari penjualannya, nanti dia dapat persenan dari penjualan itu. Jadi misalnya berhasil jual sampai 1 juta, persenannya sekian. Jadi dari hasil dia jual. Kalau ijarah itu dari target waktu. Nah, jadi bisa pakai seperti itu untuk wakil. Nah, baru jual beli online tadi yang ketiga bentuknya kan. Yang ketiga itu pemilik toko online itu belum memiliki barang, bukan sebagai agen. Maka tidak sah hukum jual belinya. Dia jadi calo juga tidak jadi utusan gitu. Dan baiknya ini terus terang, kalau dia jadi agen atau jadi wakil, dia terus terang ke orang bahwasanya dia jadi agen untuk produk ini, dia jadi wakil untuk produk ini, dia jadi calo untuk produk ini, biar orang tahu dia itu tidak punya barang. Nah, kalau seandainya dia tidak ngaku seperti ini, maka dia bisa pakai solusi yang Ustadz Irwandi itu tawarkan. Cuma permohonan saja dia sediakan untuk yang mau beli. Ya, barang belum punya, nanti saya carikan dulu. Kalau sudah ada, baru dia beritahu kepada yang punya. Maka transaksinya jadi jual beli. Jadi tidak boleh mengikat berarti. Maka seandainya yang mohon ini tadi dia cari di toko lain, kok dapat toko lain, ya sudah. Itu namanya tidak mengikat. Risikonya seperti itu. Ya, sehingga nanti ada khiyar syarat. Kalau mau aman gitu, dia khiyar syarat dengan yang punya barang. Ya. Ini kalau tidak laku 3 hari, ya, saya nanti kembalikan barang ini ya, karena saya belum tentu si pembeli itu ngambil gitu. Itu terpecahkan ya. Jadi solusinya untuk masalah dropshipping yang kemarin kita bahas, ya. Dropshipping itu seperti itu. Ada pertama miliki barang, toko online itu miliki barang, ini aman. Yang kedua dia jadi wakil. Wakil berarti punya kesepakatan dengan pemilik barang dong. Dan baiknya dia ngaku juga dia sebagai agen. Kalau dia itu pasang di Instagram, dia ngaku bahwasanya saya ini agen dari produk ini gitu. Atau biasanya sudah pakai nama dari yang punya toko gitu. Misalnya ini toko A. Nah, dia ini pakai nama seperti toko A juga, namun cabang Gunung Kidul. Maka upah yang dia peroleh tadi ya, kalau dibatasi 100.000 ya, kamu jual, nggak boleh lebih dari itu, nanti ada upahnya di sini. Nah, berarti dia harus penuhi ini, tidak boleh lebihkan. Namun kalau dibilang tadi, kamu jual terserah, pokoknya kasih ke saya 100.000. Nah, maka sama seperti hadis Ibnu Abbas yang kita bahas, yang jual kain ini dengan harga pokoknya ke saya serahkan sekian, yang lebih nanti untukmu. Jadi seperti hadis Ibnu Abbas yang jadi ijma sukuti tadi. Nanti pengupahannya bisa jadi yang calo ini memang dia dijadikan ya bukan freelance lagi, berarti pegawai tetap. Ya. Pokoknya kamu tugasnya untuk masarin. Tiap bulan nanti kamu dapat gaji sekian, ijarah berarti. Namun kalau pakai target jualan, kamu dapat berapa, untungmu berapa, hasil penjualanmu berapa, nanti dapat persenan dari situ. Ya, dia dapat persenan dari situ. Ya, maka itu namanya ji'alah. Nah, jadi terpecahkan ya untuk pembahasan dropshipping. Jadi pembahasan kali ini juga sistem calo ini dapat dijadikan solusi untuk dropshipping. Sekali lagi, sistem calo ini dapat dijadikan solusi untuk dropshipping. Ya, terus sekarang kita bahas bahasan yang terakhir, mengikat upah kontrak gedung dengan LIBOR. Ya, baca. LIBOR atau London Interbank Offered Rate adalah suku bunga yang bank-bank utama di London bersedia untuk saling meminjamkan euro dolar. LIBOR digunakan untuk menentukan suku bunga rata-rata pinjaman antara bank di London yang ditetapkan berdasarkan suku bunga yang ditawarkan oleh 16 bank anggota British Bankers Association.
Untuk transaksi kontrak atau sewa gedung dalam jangka panjang selama 10 tahun umpamanya, biasanya kontrak dibuat lazim untuk selama 10 tahun dan dibagi menjadi beberapa periode. Umpamanya dibagi menjadi 3 periode. Coba saya jelaskan dulu. Suku bunga yang bank-bank utama di London bersedia untuk saling meminjamkan euro dolar. Terus LIBOR digunakan untuk menentukan suku bunga rata-rata pinjaman antar bank di London yang ditetapkan berdasarkan suku bunga yang ditawarkan oleh 16 bank anggota British Bankers Association. Terus untuk transaksi kontrak atau sewa gedung dalam jangka panjang selama 10 tahun umpamanya, biasanya kontrak dibuat lazim untuk selama 10 tahun dan dibagi menjadi beberapa periode, umpamanya dibagi menjadi 3 periode. Terus periode pertama selama 2 tahun dengan biaya sewa yang telah ditentukan dan telah disepakati. Periode kedua untuk selama 4 tahun dan periode ketiga untuk selama 4 tahun lagi. Ya. Terus baca lagi untuk biaya. Untuk biaya kontrak, periode kedua dan ketiga akan berubah sesuai dengan perubahan LIBOR yang akan diketahui secara pasti nantinya di awal periode kontrak yang akan datang. Dan jika tidak diketahui pada saat kontrak dibuat. Mengikat kontrak jangka panjang dengan LIBOR sengaja dibuat untuk menghindari kerugian pihak pemilik barang dan risiko inflasi mata uang. Nah, jadi LIBOR ini ada untuk menghindari kerugian bagi pihak pemilik barang. Karena tadi LIBOR digunakan untuk menentukan suku bunga rata-rata pinjaman antar bank di London yang ditetapkan berdasarkan suku bunga yang ditawarkan oleh 16 bank. Terus untuk transaksi kontrak atau sewa terus. Nah, nanti tujuannya di sini kontrak jangka panjang dengan LIBOR ini sengaja dibuat untuk menghindari kerugian pihak pemilik barang dari risiko inflasi mata uang. Terus dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa akad kontrak periode pertama jelas tidak mengandung gharar, tetapi untuk kontrak periode kedua dan ketiga terdapat gharar. Dalam penentuan biaya sewa tidak jelas berapa sewa yang harus dibayar, tergantung LIBOR. Apakah gharar dalam transaksi ini merusak keabsahannya? Nah, lihat ya. Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa akad kontrak periode pertama jelas tidak mengandung gharar. Karena tadi periode pertama selama 2 tahun dengan biaya sewa yang telah ditentukan. Namun periode kedua dan ketiga selama 4 tahun tadi masing-masing, yang itu ada gharar dalam penentuan biaya sewa. Nah, tidak jelas berapa sewa yang harus dibayar. Tergantung LIBOR. Ya, tergantung LIBOR atau suku bunga rata-rata tadi ya. Ya, apakah gharar dalam transaksi ini merusak keabsahannya? Nah, coba lihat. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Nah, berarti ini tentang kita bahasan sewa sesuatu, ada yang jangka waktunya itu 2 tahun, sewanya ini biayanya sudah jelas. 4 tahun lagi ini belum jelas karena disesuaikan dengan suku bunga gitu ya. Terus para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, menurut Dr. Nazih Hamad, gharar dalam kontrak jangka panjang yang disebabkan oleh karena diikat dengan LIBOR merusak akad kontrak, maka hukum akadnya tidak sah dan haram dilakukan. Nah, dianggap sebagai gharar berarti. Ya, dianggap sebagai gharar dalam kontrak jangka panjang yang tadi 4 tahun tadi itu kan nggak jelas. Ya, karena sesuaikan dengan suku bunga ini belum tentu harganya itu sama gitu. Belum tentu harganya itu jelas, belum tentu ketetapan biaya sewanya itu jelas. Terus pendapat kedua, berbagai lembaga fikih muamalat internasional membolehkannya. Nah, coba kita lihat lembaga fikih muamalat ini membolehkannya alasannya apa? Yang pertama, Fatwa Nadwah Al-Barokah nomor 11/2 dalam sidang ke-11 di Jeddah pada tahun 1996 berbunyi, kejelasan biaya sewa dalam akad ijarah jangka panjang yang dibagi menjadi beberapa periode di mana biaya sewa untuk periode pertama jelas, sedangkan untuk periode selanjutnya berdasarkan kepada harga sewa standar pada waktunya, dengan syarat bahwa harga sewa standar pada waktunya memiliki kriteria yang jelas diikat dengan standar harga yang jelas, tidak menyebabkan timbulnya perselisihan di kemudian hari. Nah, terus keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami juga divisi fikih OKI nomor 115 9/12 tahun 2000 yang berbunyi. Coba baca isinya. Dalam akad sewa jangka panjang boleh menentukan besarnya biaya sewa untuk periode pertama dan sepakat mengikat biaya sewa untuk periode selanjutnya dengan indeks tertentu dengan syarat besarnya biaya sewa harus jelas pada awal setiap periode. Harus jelas tetapi nanti disesuaikan dengan indeks tertentu.
Ya, namun harus tetap ada kejelasan. Terus Ketiga, AAOIFI dalam Ma'ayir syar'iyah Syariah pasal 9 ayat 5 garis miring 3 garis miring 2 yang menyatakan sewa menyewa boleh dengan biaya tetap atau tidak tetap berdasarkan indeks yang diketahui oleh kedua belah pihak. Pada saat biaya sewa tidak tetap, wajib untuk periode awal biaya sewanya jelas. Adapun periode selanjutnya berdasarkan indeks yang stabil, diakui dan berdasarkan standar yang dikenal dan tidak menyebabkan perselisihan. ya. Terus jadi ada 3 lembaga di sini Ustadz Ridwan cantumkan. Ada Fatwa Nada Al-Barakah, ada Majma' Al-Fiqh Al-Islami, ada AAOIFI. Ya, terus yang menjadi dalil. Yang menjadi dalil dari pendapat ini bahwa mengikat biaya kontrak untuk periode yang akan datang dengan sebuah indeks standar seperti LIBOR sekalipun tidak jelas pada saat kontrak dibuat, akan tetapi nantinya di awal kontrak periode kedua akan menjadi jelas karena kebiasaan biaya kontrak akan menjadi naik seiring dengan fluktuasi LIBOR. Ya, suku bunga tadi ya, LIBOR ya. Terus Maka mengikat biaya kontrak yang akan datang dengan LIBOR dapat disamakan dengan biaya kontrak berdasarkan harga pasar. nah, mengikatnya berarti berdasarkan harga pasar ya. Terus Dan menetapkan biaya kontrak berdasarkan harga pasar sekalipun tidak diketahui oleh kedua pihak pada saat akad dibuat, hukumnya boleh dengan syarat keduanya saling ridho. nah, maka Ibnu Taimiyah berkata, boleh melakukan jual beli dengan harga pasar, begitu juga boleh menyewakan barang dengan harga pasar. Taib. Boleh melakukan jual beli dengan harga pasar, begitu juga boleh menyewakan barang dengan harga pasar. Ini dalam Nazariyat Al-Aqad. Baik. Sampai di situ, nanti pertemuan berikutnya ini pembahasan menarik. Ini bagi yang biasanya jual beli saham. Nah, kita bahas ini dalam beberapa lembar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 10 halaman berarti. Goror di bursa. Ya, berarti jual beli saham ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kapan boleh, kapan tidak boleh. Ya, tunggu tayangannya pada Ahad pagi besok biiznillah. Setelah itu baru kita masuk riba. Nah, ini bahasan terakhir tentang goror. Jadi, Ustadz Irwandi bagi dalam buku ini ya, ada harta haram itu karena zalim, harta haram itu karena goror. Nah, goror yang sisa satu bahasan tentang hukum jual beli saham ini. Terus yang ketiga nanti riba. Nah, riba pembahasannya saya hitung-hitung ini hampir separuh dari buku. Lebih banyak daripada pembahasan goror, lebih banyak daripada pembahasan zalim tadi. Berarti memang banyak kasus dari masalah riba tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ya, selanjutnya jika ada yang bertanya bisa di 0812 281855131. Belum? Baik, lewat WA dulu. Nanti Zoom siap-siap ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah boleh berjualan makanan dengan cara membuka pre-order produk makanan jadi dengan cara mengambil pesanan dulu, kemudian baru belanja barangnya dengan maksud supaya makanan yang dibuat tetap terjaga kesegarannya dan tidak terlalu lama menyimpannya? Nah, itu namanya istisna. Jadi dia buat dulu. Kalau istisna seperti pernah kita bahas, boleh bayar di depan, boleh bayar di belakang. Tidak masalah. Sebagian mazhab masih membolehkan jual beli istisna. Baik, terus. Izin bertanya Ustadz tentang emas. Ada aplikasi kita beli emas gitu. Belinya sesuai harga sekarang dan diubah ke dalam gram. Misal 300.000 dapat 0,27 gram. Tapi emas tidak langsung kita dapatkan setelah beli, jadi masuk ke dalam tabungan emas. Dan kalau tabungan emas belum sampai 1 gram, emas belum bisa dikirim ke rumah. Bagaimana hukumnya Ustadz? Tidak boleh karena disyaratkan jual beli emas ya dan biyadin. Ya, nanti lebih jelas nanti kalau ada keringanannya tunggu pembahasan riba. Namun saya masih hukumi tidak boleh karena emasnya harus didapatkan setelah uang diserahkan. Tidak boleh nanti tertunda. Kalau tertunda maka terjadi riba nasi'ah. Wallahu a'lam. Ya. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bermain time zone untuk permainan anak-anak dan setiap permainan ada kuponnya? Judi. Time zone itu judi karena ketika beli kupon kemudian main ya lomba kan berarti permainan di sini lomba karena lomba-lombaan mana yang duluan main basket yang paling banyak poinnya dapat keluar tiket.
Setelah itu tiket ini dapat ya kasih ke kasir. Dia pilih nanti yang kalau dia kuponnya banyak 100, itu pilih hadiah yang itu misalnya. Nah, untung-untungan di situ ada untungan itu judi dalam permainan. Ya, unsur judinya karena pakai taruhan, ya kan? Pakai taruhan kemudian dapat hadiah nggak jelas kan untung-untungan. Dalam time zone ada main permainan itu ini bergerak, mesin bergerak. Ambil boneka. Ya. Bisa jadi dia tidak ambil apa-apa. Bisa jadi dia ambil boneka ini yang bagus, mahal gitu. Bisa jadi dia ambil boneka kecil yang biasa. Semua tidak keinginan dia, namun untung-untungan dari mesin yang gerak ini. Ya, masalahnya di situ. Maka saya tidak sarankan sama sekali untuk keluarga dan anak-anak main di time zone. Wallahu a'lam. Terus. Afwan bertanya Ustadz terkait dengan najis. Yang pertama, bagaimana hukumnya dengan darah luka? Apakah najis Ustadz? Kalau lihat dari pendapat Imam Syafi'i yang kita bahas Jumat pagi kemarin, berdalil dengan yang Nabi SAW perintahkan untuk, jadi darah itu kan diperlakukan digosok, ya darahnya itu hilang, kemudian sampai dicuci pakaian tadi. Kemudian dalam hadis berikutnya disebutkan kalau ada sisa warna dimaafkan kalau sudah benar-benar dicuci. Nah, kesimpulan dari Imam Syafi'i dari dalil ini saja sudah dikatakan darah itu najis. Ada telepon? Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, fokus ke telepon dengan. Iya. Ana Rahadian dari Tangerang Selatan, Ustaz. Ya, silakan Pak Rahadian. Begini terkait calo gitu, Ustaz ya. Yang tadi kan dari si penjual untuk disuruh mencari untuk pembeli dengan harga sekian. Nah, gimana misalkan apabila misalkan si pembeli menitipkan cari barang dengan harga 1,5 juta misalkan, barang handphone atau elektronik lainnya, dan si calonnya tapi meminta uang tersebut terlebih dahulu gitu sebelum membeli barang, itu apa diperbolehkan atau tidak gitu, Ustaz? Nah, ini yang kita bahas kemarin, wakala bil ujrah. Jadi uang muka ya, uang di muka, ya kan? Terus, Iya betul. Terus tolong belikan ya. Nah, harus ada kesepakatan juga nanti mau ambil upah berapa. Boleh. Oh iya Ustaz. Dibolehkan seperti itu, wakala bil ujrah. Itu diperbolehkan Ustaz nggak? Diperbolehkan. Bisa sebaliknya kan? Sebaliknya berarti beli HP dulu, ya kan? Nanti saya bayar. Berarti yang calo ini posisinya mengutangkan. Oh iya. Iya kan? Dia mengutangkan. Nah, kalau dia mengutangkan minta upah, nah ini baru jadi masalah. Oh iya paham Ustaz. Jadi dia minta fee dari ini karena pakai uangnya dulu toh. Nah, dia minta fee dari sini baru jadi masalah. Kalau tadi malah aman. jadi lebih aman Uang di muka. Bawa dulu uang di muka gitu. Iya. Iya. Kalau tidak, dia misalnya uang belakangan, ya. Berarti yang calo ini dia mengutangkan, ya. Atau si A ini mengutangkan, konsekuensinya berarti tidak boleh menerima fee. Ini yang sudah dibahas sebelumnya ya. Terus kalau mau solusinya adalah sifatnya tidak mengikat. Jadi seandainya tidak jadi, jangan marah. Oh iya. Kalau mengikat nggak boleh. Iya. Kalau mengikat harus tadi fee-nya dia nggak minta berarti. Dia cuma belikan saja. Karena transaksinya kan jadi akadnya berubah. Iya. Jadi seperti itu yang pernah dibahas juga di pembahasan pagi ini. Iya. Jadi lebih amannya seperti itu. Lebih aman yang uang di muka kemarin. Ini yang kita bahas dalam jual beli titip ya. Ya, jual beli titip seperti itu. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Iya, silakan. Gini kan anak-anak itu kan kelas 5 mau naik kelas 6. Nah, itu di bulan Januari sebelumnya itu ada kesepakatan dari gurunya bahwa nanti di bulan Maret akan diadakan study tour dengan pembayaran uang di muka. Totalnya itu dengan 800.000 tuh Ustaz.
Iya. Nah, dikarenakan ada qadarullah, ada COVID corona, itu tidak ada. Jadi waktu itu diundur dulu nanti sampai dengan akhir Maret apakah bakal kondusif atau enggak. Ternyata enggak sampai sekarang. Iya. Nah, setelah itu tidak ada informasi apa-apa lagi dari Pihak pihak sekolah. gurunya. Iya. Nah, pada saat kemarin membawa rapot, jadi istri anak sama anak itu sampai, oh alhamdulillah uangnya bisa diambil nih, kebetulan lagi butuh gitu. Nah, ternyata pas ke sekolah istri anak ngambil rapot, langsung pas nanya, ibu gimana, maaf sebelumnya itu si gurunya itu nanyain buku tabungannya ada nggak di sini. Anak bilang nggak ada, istri bilang nggak ada. Nah, besoknya ke sekolah, terus pas istri anak nanya gini, bagaimana untuk buku tabungannya bu, gini nih, si ibunya tiba-tiba menyebutkan bahwa oh ini diundur sampai Desember, nanti Desember insya Allah kalau kondusif katanya bakal jadi study tournya. Tapi informasi ini tiba-tiba ngedadak gitu Ustaz. Nah ini bagaimana ya Ustaz ya, apakah itu boleh atau karena kok jadi ada beban gitu ke sayanya gitu Ustaz, sama istri itu ada beban gitu Ustaz, mohon pencerahannya gitu Ustaz. Jadi ditunda lagi. Akhirnya uang 800.000 tidak bisa diambil. Iya gitu. Jadi tapi tidak ada informasi sebelumnya, tiba-tiba ngedadak pas ngambil rapot aja gitu ngasih taunya. Ya, resiko untuk sabar berarti. Karena sama kita pinjamkan uang itu sebenarnya kita pinjamkan uang di situ. Ya, baru tertunda lagi. Ya mudah-mudahan amanat. Ya banyak-banyak berdoa saja. Baik Ustaz. Syukran. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya, Pak. Masih nyambung telepon? Baik, lewat WA. Terus abis ini ada dari Zoom, silakan siap-siap ya. WA dulu satu, silakan. Bismillah, Ustadz. Kalau misal kita menjanjikan di awal akad kepada calo tanah sekian persen dari harga jual atau sekian juta jika tanah tersebut laku, apakah dibolehkan Ustadz? Diulang. Kalau misal menjanjikan di awal akad kepada calo tanah sekian persen dari harga jual atau sekian juta jika tanah tersebut laku, apakah dibolehkan Ustadz? Nah, dibolehkan. Kalau sekian persen, kalau sekian persen dari harga jual, itu yang kemarin kita bahas di pembahasan persenan ya berarti ya. Upah berdasarkan persentase besarnya penjualan, itu yang di poin di halaman 368. Seperti itu boleh. Itu masuk dalam akad ji'alah. Terus yang kedua, dari berdasarkan persenan, ditetapkan 1 juta. Nah, ini yang kita bahas tadi. Ditetapkan upah tertentu. Berarti kalau ditetapkan upah tertentu, dia namanya akad ijarah. Ya, dia akad ijarah. Dia dibayar. Entah akad ijarah atau ji'alah, yang penting dia dibayar ketika itu. Dia dibayar, diupahi. Tapi ini karena tidak pakai waktu ya. Kalau tidak pakai waktu berarti ji'alah, terus dapat upah. Ya, seperti itu boleh. Dua-duanya boleh. Ya, terus Bagaimana hukumnya bayar pajak lewat biro jasa STNK karena KTP aslinya tidak ada? Saya beli second. ini penipuan nanti di sini nih. Coba tanya kepada pihak ini kalau ada solusi untuk yang tidak punya STNK tadi itu. Coba disediakan solusi, tidak cara seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, lewat Zoom silakan. Baik Ustadz, sudah ada yang raise hand. Ya. Dengan Ibu Ami. Assalamualaikum Ibu Ami. Atau Ibu Hera Umu Nadim. Baik, Ibu Ami, silakan. Iya, Bu. Saya mengawari teman toko buku untuk menjadi reseller dia. Lokasi saya ada di Depok, sedangkan teman saya itu di Jogja. Beberapa bahkan jadi saya harus kembangkan, itu memang udah ada kesepakatan. Sebentar. Memberikan semacam istilah untuk reseller harganya berapa. Halo Bu Ami, suaranya masih. Problemnya itu adalah kadang ada barang yang kebetulan kan bukunya berat dan banyak. Nah, sedangkan penjualan saya bisa mencapai misal 100 sampai 200 set. Jadi kalau dikirim langsung dikirim dulu ke dia ke Jogja, baru dikirim ke customer saya di Jakarta
itu jadi 2 kali ongkir. Nah dia ini kebetulan adalah agen dari sebuah penerbit di Bandung. Nah jadi kemarin itu supplier saya ini mengirimkan langsung barangnya dari penerbit ke saya seperti itu Ustaz. Tapi dia belum menagihkan pembayaran. Nah itu bagaimana ya Ustaz? Sebentar. Dia toko buku di mana? Kenapa Ustaz? Ini suara ibu tadi terpotong, jadi saya nggak suaranya naik turun tadi. Tadi coba diulang yang awalnya tadi awal. Nah itu kan suaranya kecil lagi Bu. Mungkin suaranya di depan terus Bu, nggak dipindah-pindah. Halo? Suaranya naik turun soalnya. Halo? Ya halo. Iya Bu, suaranya naik turun. Kayaknya Ibu menjauh atau itu gimana? Bisa tetap di satu tempat. Iya. Coba diulang kalau gitu. Iya, waalaikumsalam. Iya. Oke. Ustadz begini, saya supplier, saya ditawari jadi reseller sebuah toko Reseller. buku di Jogja. Tapi lokasi Toko bukunya di Jogja. ya betul. Toko buku di Jogja. Terus ya. Tapi lokasi saya itu di Depok dan kebetulan rata-rata customer saya itu memang seputaran Jabodetabek. Nah, kadang Toko buku berarti di mana? biasanya Toko buku Ibu di mana? saya di Depok, Depok. Jakarta. Iya, berarti Depok, Jawa iya. Barat. Iya, terus ya. Oke. Nah, untuk kondisi tertentu biasanya buku itu memang dikirimkan langsung dari supplier ke customer saya. Sistemnya itu biasanya supplier langsung kirim, tagihan biasanya itu mingguan. Jadi kalau suppliernya udah sempat nge-rekap, baru dia ngasih rekapan ke saya, baru saya transfer ke beliau. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz jika kejadiannya suatu karena orderannya banyak, kira-kira ada sekitar 100-200 set buku dan itu berat, satu set itu sekitar 5-7 kilo. Nah, karena pertimbangan ongkos kirim, jika dikirim dulu ke Jogja dari penerbit, lalu dikirim ke saya, itu ongkos kirimnya jadi besar. Jadi kemarin supplier itu menawarkan langsung dikirim dari penerbit ke customer. Nah itu bagaimana ya Ustadz? Dari penerbit langsung ke customer tanpa lewat reseller Iya, berarti. tapi tanpa barangnya dia dikirim dulu ke Jogja. Biasanya itu kan dari Jogja dulu dikirim ke customer langsung. Jadi saya ibarat kata cuman memasarkan bukunya, terus penagihannya belakangan. Ibu sudah jadi resmi jadi wakil. Iya, kemarin itu saya udah ditawari. Jadi awalnya itu karena ditawari Ustadz mau nggak jadi reseller saya, ya udah saya iyain. Terus Ibu pasarin ya? Iya. Pasarin. Tapi saya ke customer itu juga tidak mengikat Ustadz. Maksud saya begini, kebetulan kan itu orang-orang yang saya kenal. Jadi kalau mereka mau ya udah barangnya saya kirim dulu, nanti mereka bayar ke saya seperti itu. Baru nanti setelah mereka bayar ke Ibu, masuk rekening Ibu, ya kan? Terus nanti Ibu dapat upah dari situ. Nanti habis itu supplier akan ngirimin biasanya seminggu atau 2 minggu sekali ngirimin rekap tagihan total penjualan, baru saya transfer ke beliau. Baru nanti persenannya Ibu dapat dari mana? Biasanya dalam rekapan itu udah dipotong Ustadz. Sudah dipotong ya. Mungkin beliaunya langsung udah ngitung sendiri. sudah hitung sendiri. Berarti itu Ibu jual, berarti bukan jual terserah ya, tapi sudah ditetapkan harga tertentu. Iya kan? Iya betul. Misalnya harga buku 100.000, berarti Ibu harus jual 100.000. Iya betul. Ibu Nanti tidak diskonnya, naikkan. Dari supplier apakah 10%, 20% dari tiap penjualan set itu. Iya. Terus nanti Ibu tidak naikkan kan dari harga 100.000 tadi. Berarti sudah betul. Tidak. Nah, sudah betul sebagai calo di sini. Nah, ini sekarang tentang masalah barang ini. Barang ini Nah, Ustaz. iya, barang ini posisi Ibu, jadi ada 3 tadi saya sebut ya. 1 sebagai punya barang. Nah, ini Ibu nggak memenuhi. Yang kedua sebagai agen atau wakil atau tadi kita bahas calo. Ya kan? Iya. Kalau sudah ada ikatan perjanjian dengan yang punya barang, tidak ada masalah di sini. Ya, Oke. ya, yang penting Ibu berarti dengan apa nih perjanjiannya? Dengan suppliernya berarti ya? Iya.
Nah, berarti dengan suppliernya ibu punya ikatan perjanjian dengan itu. Nah, sekarang masalahnya, suppliernya ini punya barang nggak? Jadi supplier ini pun juga adalah agen dari penerbit. Jadi jadi kan gini Ustadz, supplier ini kan toko buku ini adalah agen dari penerbit. Ketika penerbit ngeluarin buku, nah si supplier itu otomatis akan membuka orderan juga kan Ustadz. Nah, saya bantu jualin biar orderan si supplier ini juga kejual seperti itu. Iya, tapi bagusnya ketika buku ini ada dulu di supplier. Nah, itu Ustadz gimana ya katanya kalau kayak gitu Iya, kan ini double-double barangnya ini. berat. Karena risikonya nanti di ini ketika uang ketika konsumen bayarnya di depan kan? Enggak, bayarnya ada yang barangnya udah datang. Sebagian besar ada untuk yang saya baru kenal biasanya dia bayar lunas. Tapi rata-rata 95% itu bayarnya setelah barang udah sampai. Setelah barang sudah sampai. Nah, baiknya seperti Iya. itu saja. Oh, oke. Biar nggak Kalau mengikat. yang sudah sampai berarti aman ya Ustadz ya? Biar tidak mengikat. Ini masalah ketidakpastian barangnya datang ya ini. Masalahnya di situ. Tapi tetap saya masih sanksi yang ini jadi agen ini karena ibu jadi ambil dari supplier. Jadi semacam kaki kedua gitu loh Ustadz. Iya, masalahnya di situ. Nah iya benar. Jadi gimana Ustadz sarannya? Yang paling aman buat saya bagaimana ya? Yang paling aman ketika barang sudah ada di supplier. Nah, baru kemudian ibu telepon si ini yang konsumen mau beli nggak? Nah, terus ibu suruh kirim. Nah kalau yang kasus yang tadi Ustadz yang misalnya barangnya dikirim langsung dari gudang penerbit itu gimana Ustadz? Langsung dari gudang penerbit, tidak Iya, lewat ke customer. Tapi tidak customer lewat juga belum supplier. bayar. Jadi mereka gimana apa? tidak lewat supplier tapi langsung dari gudang penerbit, Iya. tidak Jadi lewat barangnya supplier, nggak dikirim tidak dulu lewat ke ibu. Jogja, baru ke Jakarta, ke Depok. Tapi langsung dari Bandung ke dari gudang penerbit ke customer. Gudang penerbit ke customer. Customer, iya. Terus Tapi akhirnya semua invoice dan order itu lewat supplier. supplier Ya. masuk situ semuanya. Dan ini semuanya resmi ya. Ya, tidak masalah di situ. Lebih aman. Daripada aman ya, Ustaz? iya, daripada dia bayar di depan. Oh, oke. Berarti customernya kalau belum bayar, bayarnya setelah barang sampai itu aman ya, Ustadz? Iya, bilang saja kalau ini jangan dulu bayar, Bu, nanti tunggu barang sampai saja. Ya, saya biasanya bilang gitu, Ustadz. Iya, itu lebih aman di situ. Oh, oke. Terus Ustadz boleh nanya lagi? Nah, namun boleh? ketika barang nyampe, dia kan tidak ada yang menolak ya. Artinya, oh sudah nyampe nih. Oh, saya ini nggak mau barang ini, nggak mungkin kan? Enggak sih, Ustadz. Dan itu tidak mengikat, artinya bisa jadi dia batalin juga gitu. Alhamdulillah sih nggak dibatalin. Nah, kalau dia batalin berarti resiko ibu, ibu nggak jadi dan Iya, betul. jangan nuntut. Nah, Berarti itu. resikonya di saya ya, Ustadz? Iya, Oh, oke. Berarti itu insya Allah aman ya, Ustadz, buat aman. saya? Iya. Ustadz, boleh nanya lagi satu? Ya, silakan. Ustadz, untuk yang sama, untuk kebetulan saya kan menjualkan beberapa supplier untuk buku. Nah, kalau yang paling aman sebenarnya bagaimana ya Ustadz untuk status reseller ini? Apakah misal bukunya udah ada di supplier, saya bantu jualkan, kita udah ada skema diskon. Jadi untuk reseller misal diskonnya 10% setiap penjualan, di pengiriman langsung dari supplier. Nah, customer ini harusnya bayar, misal customer ini bayar dulu ke saya, baru saya transfer ke supplier gitu ya Ustadz? Nggak boleh ya kalau saya talangin dulu customernya baru customer saya transfer Iya. dulu ke supplier, nanti customernya transfer ke saya. Kalau ibu talangin dulu, Utang ya jatuhnya ya. iya, titip beli kan berarti jadinya utang. Iya. Ibu nggak boleh dapat fee dari situ kecuali cuma sebatas barang sekian, ibu kasih juga sekian. Kalau dapat fee dari situ, ya statusnya jadi riba. Oh, astagfirullah. Oh, oke. Berarti harus selalu bayar di muka ya Ustadz statusnya kalau Iya, lebih aman. Iya, Iya. betul. Bayarnya di muka. Jazakallah Ustadz. Iya, Paham? baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari Zoom silakan.
Baik Ustadz, saya bacakan dari via chat Ustadz. Iya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi ingin bertanya, saya agen jasa cetak album foto. Iya. Saya dulu gabung agen dengan membayar sejumlah uang dan dapat 3 album foto, kartu nama, katalog, dan lain-lain. Bagaimana hukumnya itu ya Ustadz? Dia jadi agen apa tadi? Foto. Foto terus? Terus diulang lanjutannya, Bu. Diulang dulu. Ya. Saya agen jasa cetak album foto. Saya Cetak dulu album foto. Iya, terus? Saya dulu gabung agen dengan membayar sejumlah uang dan dapat 3 album foto, kartu nama, katalog, dan lain-lain. Bagaimana hukumnya Ustadz? Berarti dia jadi agen ya, ada yang cetak sendiri. Terus dia dapat Iya. katalog dari situ. Gitu ya. Ini ada 2 masalah soalnya. Yang pertama ini masalah fotonya yang dijual ini. Bentar. Saya jadi lupa pembahasan foto ini. Nanti bisa dilihat, dicek. Ya. 129, halaman 129. Di sini ya, menjual foto atau poster manusia atau hewan. Para ulama modern ini berbeda pendapat. Sebagian para ulama mengharamkan ini ke masalah pengambilan gambar kecuali untuk darurat seperti paspor, KTP, ijazah, dan seterusnya, dokumen-dokumen penting. Pendapat kedua, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa memotret menggunakan kamera itu boleh. Maka adalah makhluk hidup, hukumnya dibolehkan untuk difoto tadi selagi memenuhi kaidah umum syariat seperti bukan gambar wanita. Nah, ini ingat ini kaidah-kaidahnya ini. Bukan gambar wanita yang terbuka auratnya, dan foto hasil pemotretan tidak dipajang di dinding, juga tidak dipajang di pinggir jalan dan tempat keramaian lainnya. Nah, ini syarat-syaratnya berat ini. Pendapat ini didukung oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Said Sabiq, dan beberapa ulama lainnya. Para ulama ini berdalil bahwa berpendapat perbedaan antara hakikat gambar dengan tangan dengan mengambil gambar dengan kamera. Jadi yang membolehkan itu karena yang memotret itu tak ubahnya bagaikan orang bercermin. Jadi sama bayangannya diperoleh kemudian dia cetak. Jadi tinjauan dalil ini pendapat kedua lebih kuat. Dengan demikian maka menjual hasil pemotretan sekalipun objeknya adalah makhluk hidup dibolehkan. Boleh, tapi tadi foto-fotonya diseleksi. Ya, foto-fotonya diseleksi, nggak boleh buka aurat, ya. Kemudian masalah hasil pemotretan juga ini tidak dipajang di dinding karena membuat malaikat itu tidak bisa masuk. Nah, ini syarat-syarat di luar dia jual beli sebenarnya ini. Kalau dia jual foto saja, jual foto maka boleh. Nah, kalau dia jadi agen seperti tadi juga dibolehkan. Wallahu a'lam. Ustadz, Ya. ini ada tambahan dari penanya. Kalau yang cetaknya bukan dia gitu Ustadz, tapi orang lain. Jadi dia cuma agen yang khusus agen cetak album foto aja. Jadi dia cuma agen yang cetak albumnya aja. Iya. Mungkin ya. Kan dia sebagai wakil kan sama seperti yang punya barang, maka nanti hukum jual beli dia itu sama juga. Maka nanti diseleksi objeknya tadi. Objek yang difoto dan cetak itu apa? Kalau itu foto yang bermasalah maka tidak boleh. Kalau fotonya bisa diseleksi foto-foto yang aman maka tidak masalah jadi penjual maupun jadi agen tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Zoom. Baik Ustadz, untuk yang raise hand Ibu Hera Umunadin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Afwan Ustadz, saya kan reseller untuk satu barang gitu Ustadz ya. Nah terus dari yang penjualnya itu mengatakan kalau pakai flyer dari saya harus sesuai dengan harga. Kamu boleh naikkan harga asal tidak pakai flyer dari saya. Nah, berarti ada dua transaksi Bu ya. Kalau Iya. pakai flyer dari si penjual, ya, berarti harganya segitu. iya. Misalnya 100.000, berarti 100.000 nggak boleh naikkan. Nanti dapat komisi dari 100.000 ini berarti. Dapat. Nah, terus kalau tidak pakai flyer situ, Boleh dinaikkan. oh Dan berarti tetap dapat.
Misalnya dia tetapkan akhirnya tadi sudah 90.000 ya. Nanti terserah jual berapa, gitu. Jadi gini Ustadz, misalnya dia kasih harga 90.000. Kalau pakai flyer dia itu 100. Kalau nggak pakai flyer dia, kita boleh naikkan jadi 105 atau 110. Ya kan terserah kita berarti. Iya. Iya, terus? Nah, terus kemudian saya misalnya menjual, kemudian ada teman saya lagi mau bantu jualin. Saya bilang dari harga saya, harganya 100. Kamu boleh naikkan terserah mau 105 atau 110 terserah. Nah, itu gimana akadnya Ustadz antara saya dengan teman saya? Dari si penjual izinkan nggak berantai itu calo-calo di bawah itu? Waktu akad Reseller pertama di bawah dia bilang, boleh dinaikkan harga kalau misalnya kamu bisa dapat reseller lagi silahkan, asal jangan pakai flyer yang dari saya. Nah, sekarang masalah barangnya kalau gitu. Barangnya bagaimana? Barangnya itu kita open PO gitu Ustadz. Jadi misalnya tiap hari Sabtu barangnya datang. Nah, teman-teman itu hanya memesan, setelah barang datang baru mereka bayar. Setelah barang datang baru dibayar. Baru bayar. Iya. Nggak masalah. Semuanya seperti itu ya? Kalau misalnya, Iya. iya, kalau misalnya dari si penjual ini mengirimkan dulu barang ke saya, misalnya hari Sabtu, saya bayarnya itu hari Minggunya nggak apa-apa ya Ustadz ya? Barang sudah barang sudah ada, karena dari pihak penjual juga mengatakan nggak masalah, transfernya besok aja nggak apa-apa. Iya, nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Nggak Nanti masalah. teman saya menjual juga dengan naikkan harga itu tidak masalah juga ya Ustadz ya? Asal ibu sudah miliki barang tadi, baru ibu kasih lagi ke bawahnya. Tapi kan tadi sistemnya pre-order, jadi semuanya nggak mengikat berarti ya? Iya. Iya, cuma mohon saja ya. Dan dia juga menjualnya, maksudnya menyerahkan uang setelah menyerahkan barang itu ke pembeli, customernya dia. Baru nanti dia minta uangnya gitu. Iya, baru nanti setor ke saya. Iya, nggak masalah. Itu nggak apa-apa ya? Ji. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, ada lewat telepon langsung? WA dulu ya, silakan. Bismillah, Ahwan mau tanya Ustadz, apabila pemilik barang akad kepada calo misalnya jual 100, apabila ada lebih milik calo, tapi calo juga diberi fee komisi oleh pemilik barang, dan itu atas kemauan atau ridho si pemilik barang, bagaimana hukumnya Ustadz? Minta keridoan dari si punya barang. Nah, kalau dapat komisi dari situ minta lagi. Jadi tidak bisa dapat dari dua-duanya kecuali dengan keridoan. Baik. Ada telepon, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Bisa fokus ke telepon, Pak? Siarannya dikecilin dulu. Udah saya matikan. Baik. Silakan, Bu. Ya, saya mau tanya. Jadi begini, saya itu kan beli barang dari orang yang MLM. Biasanya MLM itu kan punya target, sehingga dia begitu mau mencapai target, dia beli barang banyak, tercapailah target. Nah, kemudian barangnya itu dia jual dengan harga murah. Saya beli dari orang ini dengan harga murah di bawah harga pasar, di harga resmi. Nah, kemudian saya menjualnya kalau beli satu tetap sesuai dengan harga resmi, tapi kalau beli 3 misalnya saya kasih bonus 1, sebab kalau saya turunkan harga besok-besok dia minta harga yang murah, padahal kan dia nggak selalu bisa membeli dengan harga murah tadi. Itu bagaimana hukumnya? Barang itu cuma ada dalam sistem MLM, Bu? Ya, barang itu ada sistem MLM, dan biasanya kalau mau mencapai target kan terus dia beli banyak nih, udah mencapai target untuk mendapatkan hadiah tertentu gitu kan. Nah, kemudian saya beli dari dia karena dia daripada nggak terjual, dijual dengan harga di bawah harga resmi, murah sekali. Misalnya dari harga resminya 200, dia jual cuma 50. Nah, saya beli dengan harga 50 itu. Nah, tapi saya menjualnya dengan harga resmi lagi 200.
Kalau saya menjualnya dengan harga yang di bawah harga resmi, orang akan tanda tanya dan besok pun mereka akan minta lagi dengan harga yang murah tadi. Nah, makanya saya menjual sesuai dengan harga resmi agar tidak terjadi kalau suatu saat saya nggak bisa dapat harga murah, tetap seperti biasa. Tetapi untuk yang beli 3, misalnya 3 buah, saya kasih bonus 1 gitu. Secara regulasi tadi boleh nggak menjual barang tadi di bawah harga standar? Tadi yang tadi beli dari MLM tadi itu loh, Bu. Jadi misalnya dia diizinkan nggak jual di bawah harga standar? Kan kalau dia sudah beli dijual lagi itu kan gak ada masalah. Cuman masalahnya begini, kalau saya beli ke MLM-nya itu dapat PIN gitu loh untuk jadi anggota, sehingga saya bisa menjadi grupnya besar. Tapi saya beli dari dia kan udah nggak ada PIN, hanya barang doang gitu. Iya, berarti tidak bagi ibu sih nggak masalah. Tapi saya tanda tanya tadi, dia diizinkan emangnya jual di bawah harga gitu ya? Nah, kalau urusannya sama LML saya nggak pernah tahu gitu, apakah diizinkan atau enggak. Tapi itu banyak terjadi gitu loh. Untuk mencapai target dia menjual seperti itu. Makanya dari sayanya bagaimana? Kalau saya menjual cuma 1, saya nggak bisa menjual harga di bawah harga. Jadi memang keuntungannya saya lebih besar kalau belinya cuma 1. Tapi kalau belinya 3, saya bisa memberikan 1 bonus misalnya. Jadi sehingga saya nggak terlalu keuntungannya nggak terlalu bengkak, tapi saya bisa memberikan bonus 1 gitu. Jadi untuk di diri saya bagaimana? Kalau ibu sih jual beli biasa dengan dia mau jual murah, nggak ini. Ya resikonya ibu tahu dia dapat barang dengan harga tinggi terus dia jual murah sih. Bagi yang tapi masalah itu banyak terjadi sih, cuman hukumnya seperti apa di antara mereka di MLM saya nggak tahu. Nah, itulah tandanya kalau dia itu memang kejar bonus kejar bonusnya tidak seperti dia beli gitu. Jadi dia beli banyak terus daripada barang numpuk dia jual murah gitu. Ya, ibu transaksi jual beli biasa dengan dia nggak masalah. Wallahu a'lam. Iya Bu. Nah, yang kedua Ustadz sedikit. Jadi begini, sebagai anak itu kan punya kewajiban membantu orang tua ya Ustadz ya. Misalnya anak memberikan tiap bulan bantuan kepada si ayah. Tapi ternyata si ayah ini pakai untuk berjudi, pasang togel misalnya atau main judi apa gitu. Itu bagaimana hukumnya bagi si anak Ustadz kalau dia telah memberi gitu? Beri tapi kasih nasihat sekalian. Kalau enggak tahan dulu biar ayah berhenti dari judi tadi. Ya, kalau dia nggak memberikan nasihat, jadi dia tahu kalau itu nanti dipakai untuk judi, itu hukumnya bagi si anak bagaimana? Apakah dia juga ikut dosa judi atau bagaimana? Dia ikut dosa, Bu. Ikut dosa ya. Iya. Karena ta'awun dalam dosa. Tolong menolong dalam dosa itu, Bu. Ya oke. Jadi sebenarnya kalau tahu misalnya nggak bisa dinasihatin, itu baiknya bagaimana? Ditahan dulu, jadi ditahan dulu, tidak dikasih dulu beberapa waktu sampai ayah mau sadar gitu. Oh iya, iyalah kalau gitu. Baik Ustadz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA dulu, setelah itu kita closing dari Zoom, monggo. Bagaimana jika saya berjualan pakaian, saya beli dulu lalu saya jual dengan keuntungan tertentu ke pembeli. Tapi kadang juga ada yang pesan ke saya dulu. Kalau saya belikan dengan keuntungan tertentu, apa ini juga dibolehkan Ustadz? Pesan dulu terus? Kadang juga ada yang pesan ke saya dulu. Nah, ini nanti cek dulu pesannya ini bayar di muka atau bayar belakangan. Ya, kalau bayar di muka berarti dia wakala bil ujroh, dia jadi wakil dan dia dapat upah dari situ. Namun kalau dia belakangan berarti jadi dia utangkan sini tidak bisa dapat fee. Namun kalau dia cuma janjikan saja, saya nanti cari barangnya dulu, baru barang ada, baru dia tawarkan, nah itu lebih aman di situ. Satu lagi lewat WA, silakan. Apakah boleh menjual buku yang masih dalam tahap pre-order? Kan bukunya belum ada pre-order. Dia sudah jual barang yang belum ada, berarti nggak boleh, gharar. Wallahu a'lam. Terus lewat Zoom silakan. Baik Ustaz, saya bacakan lewat chat Zoom terlebih dahulu. Iya. Sedikit di luar tema Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz ingin bertanya bagaimana pembagian waris seorang laki-laki yang memiliki 2 anak perempuan
istri sudah menikah lagi. Si laki-laki memiliki 5 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Salah satu saudara laki-laki meninggal setelahnya. Lalu ayah dan ibu sudah meninggal. Siapa saja yang berhak mendapatkan waris dan berapa bagiannya? Jazakallah khair. Baik, awal tadi itu yang meninggal siapa? Yang meninggal di sini saudara laki-lakinya Ustadz. Dia punya 2 anak perempuan. Jadi dia ada 2 anak perempuan. Istrinya ada nggak? Istrinya sudah menikah lagi Ustadz. Istrinya Terus, sudah menikah lagi, berarti tidak dapat. Berarti yang dapat 2 anak perempuan saja. 5 saudara perempuan dihajab. Terus 2 saudara laki-laki, salah satu saudara laki-lakinya sudah meninggal. Ini sebentar. Ini kaidah hajab. Ada namanya hajab itu, dia kena terhalang di sini. Situ ada saudara ini, ada saudara laki-laki seayah seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah. Oh, berarti masih ada peluang dapat. Karena bukan anak laki-laki tadi ya, anak perempuan ya. Iya, anak perempuan, 2 anak perempuan, berarti saudara-saudara masih bisa dapat. Jadi bagi dulu untuk 2 anak perempuan ini dapat. Bagi dulu untuk saudara-saudara ini. Saudara 5 saudara perempuan, terus 5 saudara perempuan, 2 saudara laki-laki, tetapi yang satu sudah meninggal Ustaz. Nah, berarti bagi dulu anak perempuan 2 tadi. Anak perempuan dapat 2/3. Anak perempuan dapat 2/3, sisa untuk saudara-saudara bagi, gitu. Berarti sisa sepertiga bagi untuk saudara-saudara. Laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Ya. Silakan. Baik Ustadz, untuk pertanyaan kedua, apakah sudah pernah dibahas tentang jualan di marketplace, misal Shopee dan lain? Apakah benar hukumnya sama dengan riba bagi si penjual? Saya pedagang online dan selama ini belum pernah jualan di marketplace karena masih ragu akan hukumnya. Jazakallah khair. Masalahnya cuma beberapa transaksi. Kalau beli langsung dan suruh bayar ke rekening tertentu, ya langsung tidak mampir-mampir di dompet yang ada di situ, di marketplace itu, maka tidak ada masalah. Namun kan ini nggak bisa dihindari. Ya, ini nggak bisa dihindari karena pembayaran itu ada yang lewat mampir dulu ke saldo, yaitu di deposit, kemudian baru nanti dibayarkan oleh si pembeli itu dengan itu. Nah, itu jadi masalah saja untuk yang berjualan di marketplace tadi. Wallahualam, saya tidak bisa hukumi secara mutlak ya. Ya, terlarang ataukah tidak. Namun cara pembayarannya saja yang saya masih ragu di situ untuk membenarkan boleh nggak jualan di marketplace tadi. Kalau bisa sih tidak di situ. Kalau marketplace yang umum tadi ya. Mungkin kalau ada marketplace seperti punya pengusaha muslim yang ini dikenal jujur, yang lebih paham hukum syariat, mungkin lebih bagus. Ada marketplace punya pengusaha muslim, nanti cari di pengusahamuslim.com ya. Itu ada marketplace itu bisa turut serta juga jualan di situ di Bursa Muslim kalau nggak salah namanya itu. Bursa Muslim. Nah, itu aturan-aturannya jelas karena sudah ada pembimbing yang jelas di situ. Sehingga tidak mungkin lakukan transaksi yang bermasalah. Wallahu a'lam. Satu lagi Bu, terakhir. Baik, untuk yang raise hand ada Ibu Evi. Silakan buka mic-nya, Bu. Bismillah, Assalamualaikum. Mohon maaf Ustadz, ini saya suaminya. Iya, silakan Pak. Bertanya, Ustadz, perihal yang kalau misalkan kita sebagai guru nih Ustadz, kita mengajarkan anak misalkan pengajar pesantren gitu ya. Nah, si anak tersebut itu ngasih hadiah seperti baju misalkan Ustadz atau apapun hadiah ke saya gitu. Hukumnya seperti apa Ustaz? Masih boleh diterima Pak. Masih boleh ya? Iya, masih boleh diterima. Ustaz, perihal yang tadi marketplace saya masih bingung Ustaz. Jadi baiknya dihindari atau seperti apa Ustaz? Cari bursa muslim yang lebih amanat, yang lebih ngerti hukum syariat, lebih bagus. Ada di bursamuslim.com, dicari di pengusahamuslim.com ya, ada bursa muslim di situ.
mudah-mudahan bisa turut serta lagi di ini mendukung sesama muslim. Wallahu a'lam. Cukup ya? Oh iyakum, Allah ibarik fiik. Baik, kami rasa cukup. Insyaallah besok pagi kita lanjut dengan hukum jual beli saham. Mudah-mudahan bisa terus serta ambil ilmu yang manfaat dan Allah terus memberikan kita taufik dan hidayah, beramal soleh dan menghindarkan diri dari yang haram dan senantiasa diberikan sifat wara, ya, menghindarkan diri dari yang haram maupun syubhat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.